Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penugasan terstruktur 5, lingkungan organisasi dan teori kepemimpinan dari mata kuliah organisasi dan manajemen industri B. Sebelumnya, perkenalkan saya dan kelompok saya sendiri, Saftia Aulia, dengan NBI 14122000177 dan rekan-rekan saya. Saya Yogi Prasetyo dengan NBI 14122000180. Saya Aulia Sipadibana dengan NIM 14122000188. Saya Muhammad Iqbal Suseno Putra dengan NBI 14122000221. Saya John Kennedy dengan NBI 14122000297. Untuk yang pertama, pengertian lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap organisasi lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri mencangkup semua aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja, perilaku, dan keberlanjutan organisasi. Lingkungan ini membentuk konteks bagi organisasi untuk beradaptasi dan mencapai sebuah tujuannya. Terdapat dua kategori utama di antaranya, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal, struktur organisasi, pembagian departemen dan hierarki. Contoh Unilever dengan struktur berbasis divisi. Budaya organisasi, nilai perilaku anggota. Contoh Google dengan budaya inovasi. Tiga, sumber daya manusia, kualitas dan kompetensi karyawan. Contoh Tesla bergantung pada insinyur berbakat. Teknologi, alat dan sistem produksi. Contoh Amazon dengan otomatisasi gudang. Keuangan, kondisi finansial yang mempengaruhi keputusan. Contoh startup harus mengelola arus kas dengan hati-hati. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu eksternal umum dan eksternal khusus. Eksternal umum, faktor yang mempengaruhi semua organisasi. Yang pertama, kondisi ekonomi seperti inflasi, contoh krisis ekonomi global 2008. Kedua, kondisi sosial, perubahan demografi, contoh meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat. Ketiga, kondisi politik, kebijakan pemerintah, contoh pembatasan impor. Keempat, kondisi teknologi, kemajuan yang mengubah operasional, contoh e-commerce. Eksternal khusus, faktor yang mempengaruhi organisasi secara langsung. Pertama, pelanggan, preferensi dan kebutuhan. Contoh Apple mengikuti tren smartphone. Dua, pesaing, strategi pesaing. Contoh pesaing antar Grab dan Gojek. Tiga, pemasok, ketersediaan bahan baku. Contoh restoran bergantung pada pemasok pangan. Yang keempat, lembaga pemerintah. Regulasi yang mempengaruhi operasional. Contoh perubahan farmasi mengikuti regulasi BPOM. Yang terakhir, kelompok kepentingan, pengaruh serikat pekerja atau kelompok lingkungan. Contoh kelompok lingkungan mendorong bahan ramah lingkungan. Lingkungan umum mencakup faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, namun signifikan, menciptakan peluang dan ancaman yang berdampak pada strategi dan kinerja jangka panjang. Meskipun di luar kendali, organisasi harus proaktif dan adaptif dalam memproses perubahan. Contoh faktor lingkungan umum yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, teknologi, dan internasional. Pengertian lingkungan internal pada organisasi. Lingkungan internal meliputi faktor-faktor dalam perusahaan yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, dan kinerja organisasi. Faktor ini mencakup sumber daya, struktur, dan kebijakan internal yang menentukan kemampuan perusahaan dalam bersaing dan mencapai tujuan. Adapun contoh komponen lingkungan internal yaitu ada sumber daya manusia atau SDM, struktur organisasi, teknologi, keuangan, dan produk dan jasa. Lingkungan internal yang kuat memungkinkan organisasi lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Next. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja, peluang, ancaman, dan pengambilan keputusan. Meskipun organisasi tidak dapat mengendalikan elemen-elemen ini secara langsung, manajemen harus memantau dan menganalisis untuk merumuskan strategi yang efektif dan merespon perubahan pasar. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus.
Lingkungan umum ini faktor-faktornya sangat luas, yaitu ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, teknologi, juga internasional. Sedangkan lingkungan khusus yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, lembaga pemerintah, dan kelompok kepentingan. Selanjutnya yaitu adalah gambaran model lingkungan organisasi. Yaitu terdapat dua elemen, yaitu yang pertama lingkungan eksternal dan yang kedua lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan hukum. Sedangkan lingkungan tugas yaitu pelanggan, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Yang kedua yaitu adalah lingkungan internal. Yang pertama adalah sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan teknologi. Dan yang kedua itu struktur. Ya, struktur formal, budaya, organisasi, dan sistem manajemen yang dapat dilihat dari gambar di samping. Dan selanjutnya yaitu adalah definisi teori kepemimpinan dan jenis-jenis model kepemimpinan. Teori kepemimpinan yaitu konsep menjelaskan bagaimana seseorang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada beberapa jenis model kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah teori sifat, yaitu pemimpin unggul karena kecerdasan dan karisma bawaan. Dan yang kedua, teori perilaku atau gaya kepemimpinan yang meliputi autokratik, yaitu pemimpin yang memutuskan sendiri, demokratis, pemimpin yang melibatkan bawahan, yang ketiga laissez-faire, pemimpin yang memberi kebebasan penuh. Dan yang ketiga yaitu adalah teori kontingensi, itu kepemimpinan efektif bergantung pada situasi. Yang keempat, teori situasional, yaitu gaya disesuaikan dengan kesiapan bawahan. Dan yang kelima, teori transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi untuk tujuan yang lebih tinggi. Yang keenam, teori transaksional, yaitu adalah fokus pada imbalan bagi bawahan yang berhasil. Dan yang ketujuh, teori karismatik, yaitu pemimpin memotivasi lewat kepribadian dan visi yang kuat. Dan yang terakhir yaitu teori servant leadership, yaitu pemimpin memprioritaskan dan membantu bawahan berkembang. Identifikasi keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Keunggulannya adalah fokus pada karakteristik pemimpin yang bisa dikembangkan. Kelemahannya adalah mengabaikan pengaruh situasi dan tidak semua sifat dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua ada teori perilaku. Keunggulannya adalah menekan perilaku pemimpin dan bisa dilatih. Kelemahannya adalah mengabaikan situasi, tidak semua perilaku cocok untuk setiap kondisi. Yang ketiga teori kontingensi. Keunggulannya adalah menyesuaikan gaya dengan situasi, memahami kompleksitas kepemimpinan. Kelemahannya sulit mengidentifikasi semua variabel situasional. Yang keempat, teori situasional. Keunggulannya fokus pada kesiapan bawaan, praktis untuk pengembangan kepemimpinan. Kelemahannya adalah asumsi kesiapan bawaan itu, mengabaikan faktor lain. Yang kelima, teori transformasional. Keunggulannya adalah mendorong inovasi dan membangun komitmen. Kelemahannya adalah butuh waktu dan bisa memicu kultus kepribadian. Yang keenam, teori transaksional. Keunggulannya efektif untuk tujuan jelas dari stabilitas. Kelemahannya kurang inovatif dan berfokus pada pertukaran semata. Yang tujuh, teori karismatik. Keunggulannya menginspirasi perubahan signifikan. Kelemahannya terlalu bergantung pada karisma dan rentan terhadap kultus kepribadian. Yang terakhir, teori servant leadership. Keunggulannya membangun kepercayaan dan kepuasan kerja. Kelemahannya adalah rentan eksploitasi pemimpin, kurang efektif di lingkungan kompetitif. Contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri organisasi. Yang pertama, industri. Meliputi teknologi. Teknologi startup menggunakan kepemimpinan transformasional untuk inovasi. Contoh, Steve Jobs pemilik Apple dan Elon Musk pemilik Tesla. Kemudian manufaktur. Perusahaan besar menerapkan kepemimpinan transaksional untuk efisiensi produksi melalui sistem insentif. Kemudian yang ketiga, jasa.
perusahaan jasa seperti perhotelan mengadopsi servant leadership untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan karyawan. Yang kedua, organisasi. Organisasi meliputi non-profit. LSM menggunakan kepemimpinan demokratis untuk melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Kemudian militer. Gaya autokratik diterapkan dalam situasi darurat. Gaya demokratis digunakan untuk membangun moral. Kemudian sekolah. Kepala sekolah mengombinasi gaya transformasional dan transaksional untuk menciptakan lingkungan belajar positif. Yang ketiga, daerah. Daerah meliputi pemerintahan daerah. Gubernur menggunakan kepemimpinan transformasional untuk perubahan positif dan dengan visi jelas. Kemudian komunitas, pemimpin komunitas menerapkan servant leadership untuk melayani dan membangun konsensus. Yang terakhir, negara. Negara meliputi negara berkembang. Negara berkembang adalah gaya transformasi digunakan untuk mendorong dan modernisasi. Yang kedua, negara maju, kombinasi gaya transnasional untuk stabilitas dan transformasional untuk inovasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.